Pagi ini dan langsung diisi sejumlah agenda multilateral dan bilateral. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Anggi Hasibuan di Jakarta Convention Center. Anggi, usai pembukaan tadi pagi para pemimpin Asia Afrika langsung mengadakan pembicaraan multilateral. Dan apa yang menjadi fokus pembahasan ini? Ya, ada yang menarik, Gilang. Di sini pembahasan fokusnya adalah reformasi PBB. Tadi juga dalam pidato Presiden Jokowi juga sempat disindir mengenai dalam tanda kutip ketidakbecusan PBB dalam mengurusi hal-hal atau misalnya adalah ketimpangan dunia internasional. Kemudian juga adalah pembiaran masalah-masalah yang terjadi di Palestina dan juga keadilan-keadilan yang terjadi di beberapa negara. Dan ini ternyata juga mendapat lampu hijau dari beberapa negara Asia Afrika dalam pembahasan sidang pleno pertama tadi hingga paruh pertama. Tadi posisi Indonesia sebagai chairman dalam acara ini juga akhirnya juga memberikan pernyataan atau juga cara-cara yang bisa ditempuh, misalnya adalah untuk membangun semangat Asia Afrika untuk bersama-sama mereformasi PBB. Pertama adalah menguatkan kerjasama komunikasi antara negara. Apabila memang terjadi kisruh atau juga konflik antara negara atau juga internal mereka masing-masing, maka harus diterapkan cara-cara diplomasi dan damai dalam sengketa, sehingga seringkali masalah misalnya etnis atau juga ideologi ini menjadi pemecah di negara-negara Asia Afrika itu sendiri. Dan satu lagi adalah bahwa bisa dengan bersatu mendukung Palestina menjadi negara merdeka. Itu adalah 3 poin yang dilakukan. Salah satunya adalah untuk mereformasi di PBB. Nah, beberapa negara Afrika tadi juga sempat menyatakan keraguan mereka terhadap PBB juga, karena sering sekali dalam bergening atau diplomasi di tingkat internasional lebih banyak kepentingan-kepentingan negara besar saja yang lebih diakomodir dibandingkan dengan apa yang terjadi di Asia Afrika. Kita simak pidato dari Presiden Joko Widodo saat membuka sidang pleno tadi siang. Yang merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin kentara ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tidak berdaya. Aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB seperti yang kita saksikan telah menafikan keberadaan badan dunia yang kita miliki bersama itu. Oleh karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB. Agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa. Bagi saya, ketidakadilan global terasa semakin menyesak dada ketika janji Semangat Bandung yang menuntut kemerdekaan bagi semua bangsa-bangsa di Asia Afrika masih menyisakan sebuah hutang selama 6 dasawarsa. Kita dan dunia masih berhutang kepada rakyat Palestina. Selain Indonesia yang mengkritik PBB, tadi juga ada beberapa negara yang patut di-highlight bilang pada siang hari ini dan juga mendapatkan cukup perhatian. Di antaranya adalah misalnya Iran yang menolak adanya intervensi militer dalam bidang apapun, termasuk adalah konflik Yaman yang saat ini sedang terjadi. Tidak perlu cara-cara radikalisme atau juga kekerasan digunakan dalam sengketa wilayah. Kemudian adalah Jepang, misalnya adalah mengingatkan kepada negara Asia Afrika untuk tidak sama sekali menggunakan atau juga tidak ada negara yang lebih besar dibandingkan negara lain, sehingga semuanya harus sama. Ini adalah usulan dari Jepang. Yang terakhir tentu saja adalah perhatian dari Palestina tadi. Palestina menyebutkan masih berduka sampai saat ini dan masih menjadi negara yang belum merdeka, dan seringkali usaha-usaha mereka juga gagal di PBB dan tidak ada yang berani sekalipun untuk mengusik apa yang sudah dilakukan Israel. Gilang. Ya, Anggi, lalu selain menjalankan agenda multilateral tadi yang salah satu poinnya adalah mengkritisi PBB, lalu apakah ada agenda bilateral khusus yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia?
Ya, ada Gilang. Jadi di sela-sela sidang pleno 1 dan 2 pada hari ini, Presiden atau juga pemerintah Indonesia masih melaksanakan pertemuan-pertemuan bilateral. Seperti tadi misalnya setelah makan siang, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Jepang. Ada beberapa hal yang bisa diambil di sini adalah bahwa keduanya sepakat untuk mereformasi PBB. Kemudian adalah masalah investasi untuk industri orientasi ekspor, energi, maritim, termasuk adalah pembahasan bebas visa antara Indonesia dan Jepang, termasuk untuk pertahanan dan juga kerjasama di bidang tsunami. Lalu di saat yang sama juga dari Wakil Presiden mengadakan pertemuan dengan Seychelles dan juga Venezuela. Di antaranya yang dibahas di sini adalah berkenaan dengan krisis energi atau juga kerjasama energi. Meskipun sebenarnya Venezuela bukan termasuk dari Asia Afrika dan kali ini hanya sebagai observer saja, namun juga banyak sekali kepentingan atau agenda yang bisa dibicarakan dengan pihak Venezuela maksud kami. Dan sampai sore hari ini juga masih banyak juga bilateral yang akan dilaksanakan, Gilang. Ya, Gilang. Baik, Anggi, terima kasih untuk laporan Anda. Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center, Jakarta. Pemirsa, pidato Presiden Joko Widodo di depan Forum Peringatan Konferensi Asia Afrika mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Ketua DPR Setia Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo di depan Forum Peringatan Konferensi Asia Afrika. Pendapat saya ini adalah hal yang tepat karena Palestina adalah merupakan perhatian bagi dunia, dan juga daripada forum pertemuan ini tentu apa yang disampaikan oleh Presiden mendapat suatu support dan juga perhatian dari negara-negara, dan kita tentu dari pimpinan DPR dan anggota DPR yang lain tentu akan menjadikan ini suatu perhatian untuk bisa mendukung rencana-rencana kerjasama negara-negara baik selatan-selatan maupun kehadiran daripada negara-negara yang lain yang ikut berpartisipasi di dalam Konferensi Asia Afrika. Ini agak terkejut-kejut ya dengar pidato Bapak Presiden, kaget-kaget gitu. Lama tidak mendengar kita bahasa-bahasa yang menurut saya keras tadi, jelas posisinya hitam putih begitu, soal Bank Dunia, soal IMF, soal negara-negara maju yang kurang adil ya, tegas, berani, dan jarang kita dengar pidato-pidato resmi kepala negara yang seperti tadi itu. Jadi saya agak kaget tadi. Ya, itulah yang ditunggu-tunggu publik, ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa pernyataan tegas dari Presiden bahwa kita meminta agar seluruh negara Asia Afrika untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Satu-satunya dari KAA yang belum terrealisir adalah kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu kita apresiasi pidato Presiden yang menyatakan kita mendukung penuh negara Palestina merdeka dan harus segera secepat-cepatnya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu. Untuk menyambut para delegasi Konferensi Asia Afrika tanggal 24 April mendatang di Bandung, Jawa Barat, Bandara Hussein Sastranegara telah menyiapkan ruang transit VVIP untuk tamu delegasi. Menurut GM Angkasa Pura Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Yayan Handayani, secara umum bandara telah siap menyambut para tamu delegasi. Bandara Hussein Sastranegara akan mulai ditutup dari penerbangan komersil mulai tanggal 23 April pukul 4 sore sampai dengan tanggal 24 April pukul 9 malam. Sementara itu sejumlah mobil mewah untuk mengangkut para tamu delegasi dari bandara menuju Gedung Merdeka pun telah disiapkan. Proses keamanan di bandara maupun di Lanut Hussein Sastranegara Bandung saat ini diperketat dan melibatkan aparat Polri dan TNI. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan ziarah ke 4 makam tentara Jepang yang berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada ziarah keduanya setelah tahun 2007 lalu ini, Perdana Menteri Abe berziarah ke makam Kapten Purnawirawan Muhammad Toha Nishimura, Letnan 1 Purnawirawan Takashi Komatsu Usman, ex-Letnan 1 TNI Goro Yamano alias Abdul Majid, serta Letnan 1 Infanteri Ishii Yoshinami. Tahun 2002 Perdana Menteri Jepang sebelumnya Junichiro Koizumi, dan tahun 2008 lalu Pangeran Jepang Akishino dan Putri Akishino juga berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Taman Makam Pahlawan Kalibata juga banyak diziarahi masyarakat Jepang karena dalam Perang Kemerdekaan Indonesia sekitar 3.000
sukarelawan Jepang yang tinggal berjuang melawan tentara sekutu dan tentara kerajaan Belanda yang sekitar 1.000 diantaranya meninggal dan sebagian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengetahui informasi jelang penutupan arus lalu lintas tahap 2, kita akan bergabung bersama Bribda Putri di Simpang Kuningan, Jakarta. Bribda Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas jelang penutupan ruas jalan tahap 2 sore nanti? Ya, baik Gilang dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Kuningan, di mana dapat kami informasikan saat ini sudah terjadi kepadatan imbas tingginya volume kendaraan pada saat jam pulang perkantoran. Selain itu, kepadatan juga terjadi imbas dari adanya perbaikan jalan yang mempersempit jalur dari 4 lajur menjadi 2 lajur, dan tentunya hal ini menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk kendaraan dari arah Kuningan yang akan menuju Mampang terlihat ramai cenderung padat, dan dari arah Cawang yang akan menuju Semanggi terlihat ramai cenderung padat. Harap antisipasi adanya perbaikan jalan dari arah Cawang yang akan menuju Kuningan. Dan pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya kegiatan Konferensi Asia Afrika, untuk itu pada pukul 17.00 sampai dengan 18.30 sore nanti, dan pada pukul 19.00 sampai dengan 22.00 malam nanti akan kembali diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Harap para pengendara yang biasa melintasi ruas jalan tersebut diminta untuk berpartisipasi dengan memberi prioritas dengan mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang ada di lapangan. Demikian Bribda Putri melaporkan dari kawasan Kuningan, kembali ke Gilang di studio. Baik, terima kasih Bribda Putri untuk informasi lalu lintasnya dari NTMC Polri. Dan pemirsa, dalam rangkaian Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun, hari ini Kota Bandung menyelenggarakan Smart City Summit yang dihadiri para wali kota dari Asia dan juga Afrika. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Marshalina Gita di Bandung, Jawa Barat. Ya, Marshalina, apa saja yang akan dibahas dalam Smart City Summit ini? Ada beberapa hal yang dibahas dalam Smart City Summit ini, khususnya adalah bagaimana untuk membangun sebuah kota yang cerdas berdasarkan dari teknologi maupun juga ekonomi. Kemudian juga tadi Smart City Summit ini dibuka pada pukul 10 pagi hari tadi, langsung dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, kemudian juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, kemudian juga ada General Chairman dari Smart City Supono, dan juga Wali Kota Victoria Seychelles, dan ini ada Jacqueline. Dan dalam Smart City Summit ini dihadiri oleh 446 peserta, yakni perwakilan pemerintah, kota-kota di negara dari Asia dan juga Afrika, pelaku industri, kalangan pendidikan dan juga akademisi. Bahkan tadi pun juga pada saat pembukaan ini ada opening art, ada beberapa kesenian yang dipagelarkan untuk menyambut para petinggi-petinggi, khususnya wali kota dari Asia dan juga Afrika. Bahkan tadi juga ada 5 wali kota, tidak hanya dari Asia dan juga Afrika maupun dari Eropa, nih ada dari Barcelona pun juga melakukan presentasi mengenai permasalahan kota. Dan ada beberapa wali kota lainnya juga ini, seperti wali kota Rawaldi Palestina, ada Mr. Majid J. Abdul Fattah, kemudian juga wali kota Lusaka Zambia Afrika, ada Mr. George Nueda. Dan dalam Smart City Summit ini selain membahas mengenai isu HAM dan juga ekonomi, namun juga pembahasan dipusatkan mengenai sharing teknologi menuju kota yang cerdas. Bahkan Wali Kota Bandung juga tadi sempat menyatakan akan ada 6 hingga 8 aplikasi untuk manajemen pengelolaan kebijakan sebuah kota. Kemudian dalam Smart City Summit ini, kota-kota di Asia dan juga Afrika akan berkolaborasi dan juga belajar satu sama lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi kota terkait dengan permasalahan lingkungan, pemukiman, energi, dan juga transportasi. Selain memahami persoalan kota, bertujuan juga untuk memecahkan masalah-masalah regional serta meningkatkan kerjasama antara bangsa-bangsa di kawasan selatan-selatan. Tidak hanya itu, juga nanti akan didiskusikan mengenai model kota cerdas, bencana dan lingkungan, smart government, energi pintar, model bisnis kota cerdas, transportasi cerdas, generasi muda dan entrepreneurship, warga atau penduduk cerdas, pembayaran cerdas, dan juga kesehatan cerdas. Smart City Summit ini akan diselenggarakan 2 hari, mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 23 April mendatang. Dan tentunya jika Smart City ini diharapkan sehingga bisa mengetahui negara mana yang memiliki kekuatan teknologi paling besar sehingga bisa sharing dengan kota-kota lainnya. Ya,
Ya, Marshalina, lalu bagaimana dengan lalu lintas di sana? Apakah sampai saat ini masih ada penutupan arus lalu lintas di area Ring 1? Iya, khususnya untuk wilayah area Ring 1 sore hari ini sudah mulai dibuka kembali, namun sebenarnya ini masih tentatif karena masih ada akan dilakukan geladi bersih khususnya di wilayah Ring 1 ini, sehingga tadi sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini sudah dilakukan 3 kali penutupan dan buka tutup jalan khususnya di wilayah Ring 1, sehingga nantinya ini pada saat penutupan jalan akan ada pengalihan arus, dan pengalihan arus ini khususnya bagi pengendara yang akan mengarah dari arah Gatot Subroto menuju ke Simpang 5 nanti akan dibelokkan ke arah Jalan Sunda, Jalan Sumatera dan juga Jalan Sumbawa. Kemudian pengendara dari arah Sumatera menuju ke Tamblong dan Asia Afrika akan dibelok kirikan ke Jalan Veteran dan Jalan Sunda. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Dalam Kaum menuju Asia Afrika akan dialahkan ke Jalan Lengkong. Penutupan jalan ini di wilayah Ring 1 khususnya adalah sepanjang Jalan Asia Afrika hingga ke Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung. Dan untuk pensterilan sendiri khususnya wilayah Ring 1 akan mulai dilakukan esok hari khususnya pada tanggal 23 April sore hingga tanggal 24 April sore. Demikian Gilang, kembali ke Anda di studio. Baik, Marshalina Gita, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Informasi